yang melaksanakan berbagai uji di sekolah yang didatangi. Jadi kalau umpamanya sekolah tersebut tidak ada bermutu, tidak punya qualified, tentu mereka tidak bisa melaksanakan proses pendidikan ini dengan baik. Salah satunya, kalau sekolah tersebut masih belum terakreditasi ataupun tidak lulus akreditasi, mereka tidak berhak menandatangani mengeluarkan ijazah. Mereka baru bisa mengeluarkan ijazah apabila akreditasinya C di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini saya bersama salah seorang aksesor nasional yang tinggal di Kabupaten Kampar, Bapak Dr. Andus Fahrul Kamal. Topik pembicaraan kami pada kali ini pentingnya di abad ke-21 ini, pentingnya bagi seorang guru untuk menguasai kemudian untuk aksesor yang berasal dari Kabupaten Kampar, berapa orang yang lolos ke aksesor tingkat nasional pada waktu itu? Dari 20-an yang ada tahun 2019 dalam melewati seleksi, sekarang di Kampar ada 6 orang aksesor, 2 dari Kementerian Agama, 3 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 1 orang dari dosen. Bagaimana prosesi atau proses seseorang itu menjadi aksesor tingkat nasional? Sebenarnya begini, seleksi untuk menjadi asesor itu diberikan peluang pada pengawas pendidikan, baik pengawas SD, pengawas SMP, pengawas SMA, SMK, pengawas SLB, pengawas yang ada di madrasah. Ini mereka diberikan peluang. Yang kedua, diberikan kepada dosen. Dosen itu semua tidak terbatas pada dosen pendidikan, tetapi semua dosen yang sudah punya indeks dosen. Dan yang ketiga itu Widya Iswara. Widya Iswara ini orang-orang yang memberikan tutor, bimbingan, pembelajaran di lembaga-lembaga diklat. Contohnya di diklat, balai-balai diklat yang ada di kementerian ataupun yang ada di dinas-dinas terkait. Ini mereka diberikan peluang untuk mengikuti seleksi. Dan seleksi ini dilaksanakan kadang-kadang ada yang sekali setahun, ada yang sekali beberapa tahun baru ada. Jadi saya masuk ke sini pada tahun 2019 dan diperbaharui untuk seleksi karena proses daring pada tahun ini dilaksanakan seleksi ulang. Dan ini memang luar biasa, dari 300 lebih, 350-an tidak salah saya di Riau. Cuman yang lulus untuk tahun ini lebih kurang sekitar 75 orang. Ini yang menjadi salah satu kebanggaan juga bagi kita. Kita masih bisa ikut masuk dan lulus pada tahun ini. Dan alhamdulillah di Kampar dari lebih 20 orang tahun lalu, sekarang masih ada 6 orang. 2 orang dari pengawas Kementerian Agama, 3 orang dari pengawas dinas pendidikan dan kebudayaan Kampar, 1 orang dari dosen, yaitu dari dosen Politeknik Kampar. Hanya 6 orang. Ya. Kemudian apa yang menjadi tugas dan fungsi seseorang aksesor itu apa Pak Fahrul? Kalau tugasnya yang pertama yaitu bagaimana membantu pemerintah di dalam mengukur, istilahnya mendata kondisi mutu dan kualitas pendidikan lembaga pendidikan kita yang ada. Artinya kita diberikan untuk melaksanakan akreditasi. Akreditasi ini kan pengakuan pemerintah terhadap lembaga pendidikan tersebut. Apakah nanti akreditasinya A, B, C, D, itu memang wewenang daripada asesor yang turun, yang melaksanakan validasi, yang melaksanakan verifikasi, yang melaksanakan berbagai uji di sekolah yang didatangi. Jadi kalau umpamanya sekolah tersebut tidak ada bermutu, tidak punya qualified, tentu mereka tidak bisa melaksanakan
proses pendidikan ini dengan baik. Salah satunya, kalau sekolah tersebut masih belum terakreditasi ataupun tidak lulus akreditasi, mereka tidak berhak menandatangani mengeluarkan ijazah. Mereka baru bisa mengeluarkan ijazah apabila akreditasinya C di atas. Oke Pak Aksesor, pada hari ini kita akan membahas masalah pentingnya IT ataupun digital bagi seorang guru pada abad ke-21 ini. Menurut Pak Aksesor, bagaimana peranan atau pentingnya seorang guru ataupun tenaga pendidik untuk menguasai IT ini? Oke, kadang-kadang kita akan salah dalam mengartikan digital dan IT. Tapi itu walaupun dalam koridor dan lingkup yang sama, tetapi ada hal-hal yang berbeda. Kalau kita berbicara masalah IT itu tentu akan berbicara masalah perangkat lunak, perangkat software dan segala macamnya. Tetapi kalau kita berbicara digitalisasi itu tentu kita berbicara masalah bagaimana seseorang menggunakan, ya, memandang, memahami digital ini dengan baik. Kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan, sejak Menteri terpilih dan dilantik, beliau sudah mengatakan bahwasanya dunia pendidikan ini akan memasuki era digitalisasi. Itu belum pandemi, belum ada corona, belum ada COVID-19. Ini jauh sebelum 19, ada beberapa bulan setelah dia dilantik, itu yang disampaikan. Artinya dunia pendidikan ini memasuki era digitalisasi. Kenapa begitu? Karena ini tentu mengacu pada era globalisasi. Dan setelah ini masuk pula kondisi bagaimana kita menyongsong abad 21. Kita mesti punya kemampuan. Salah satu kemampuan bagi guru, bagi anak, bagi dunia pendidikan adalah bagaimana kompetensi seorang guru, kompetensi seorang anak, kompetensi seorang orang yang bergerak dalam dunia pendidikan adalah bagaimana dia memanfaatkan digital, bagaimana dia memanfaatkan. So, dari Februari sampai Maret sampai ke sini kita dikejutkan oleh suatu musibah, wabah pandemi, yaitu COVID-19. Dan ini menghadapkan kita kepada sekolah tidak lagi bisa melaksanakan dengan tatap muka. Artinya apa? Artinya ini mesti dilaksanakan dengan daring. Semua kita kelabakan. Semua kita tidak siap. Kenapa tidak siap? Banyak hal-hal yang menyangkut kita tidak siap. Contohnya, banyak di antara kita yang memang gagal paham dengan bagaimana menggunakan, bagaimana mengoperasikan. Dan kita sangat baru dengan hal-hal pembelajaran dalam jaringan. Apakah itu dilaksanakan pembelajaran dengan Zoom? Apakah pelajaran dilaksanakan dengan e-learning? Apakah dilaksanakan dengan Google Meet? Ini membuat kondisi kita sangat baru. Apa yang dilaksanakan oleh guru-guru kita baru sebatas bagaimana dia menelpon anak, bagaimana dia membuatkan WA group bagi anak. Apakah itu efektif? Tidak efektif, karena ini tidak seperti pembelajaran biasa. Kenapa tidak efektif? Faktor pertamanya dari guru itu sendiri. Guru tidak paham bagaimana melaksanakan proses pembelajaran dengan daring. Belum lagi kondisi kita. Kalau kita lihat di Kampar ataupun Riau ini, banyak daerah-daerah kita yang tidak punya jaringan. Bagaimana kita melaksanakan proses pembelajaran kalau jaringan tidak ada? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita melaksanakan proses pembelajaran, guru sendiri tidak bisa melaksanakan. Contoh, kalau dilaksanakan dengan Zoom meeting, tentu guru akan menjadi host. Dia akan membagikan link terhadap siswa
dan siswa akan membuka link tersebut di rumah masing-masing. Dan ini akan mengalami kesulitan bagi anak-anak kita. Kenapa kesulitan? Yang pertama, perangkat mereka. Perangkat mereka apa? Yang kedua, pengetahuan mereka. Mungkin bagi anak SMP kelas 3 dan SMA kelas semua kelas itu tidak menjadi permasalahan berarti. Tetapi bermasalah apabila anak tersebut memang tidak didukung, tidak punya perangkat itu. Bagaimana melaksanakan proses pembelajaran? Bagi guru, bagi kepala sekolah juga penting. Apa pentingnya? Bagaimana kepala sekolah mensupervisi guru, sedangkan dia tidak mampu melaksanakan supervisi dengan daring. Ada base, ya, kompetensi itu base-nya apa? Base yang paling kecil itu bagaimana menggunakan perangkat. Bagaimana men-share kondisi ini terhadap guru. Ini tidak semua kepala sekolah bisa. Semua kepala sekolah pada zaman sebelum daring ini, sebelum COVID ini, semua pekerjaan dikerjakan oleh operator. Dia tidak mampu melaksanakan itu. Ini kekurangan-kekurangan yang kita temui di lapangan. Dan itu tidak bisa kita nafikan. Memang hal ini memang ada. Jadi bagaimana seorang guru bisa melaksanakan Zoom? Zoom ini tidak bisa hanya kita berpidato. Seorang guru, seorang kepala sekolah, apabila ingin rapat dengan guru-guru, mereka mesti buat PowerPoint. Apa poin-poin rapat kita hari ini? PowerPoint itu mesti dibagikan lewat Zoom. Bagaimana dia melaksanakan Zoom kalau dia tidak bisa membagikan share linknya itu, share screen-nya terhadap guru-guru? Ini salah satu supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah akan terjadi terkendala. Rapat-rapat yang dilaksanakan oleh guru-guru dan kepala sekolah juga jadi terkendala. Pengawas dari kabupaten ingin menjumpai guru di sekolah juga akan jadi masalah apabila dia tidak paham bagaimana kompetensi edukasional ini dilaksanakan dengan baik. Kompetensi dasar, basic skill dasar, tidak memerlukan tidak memerlukan pengetahuan yang tinggi, tetapi basic kompetensi dasar bagi seorang pengawas, bagi seorang guru, bagi seorang kepala sekolah, baru pada itu. Sedangkan kita mengharapkan bagaimana apapun yang kita laksanakan di sekolah, manajemen sekolah kah, proses pembelajaran kah, sarana yang baik kah, muaranya apa? Muaranya cuma satu, bagaimana mutu siswa ini terjamin dengan baik. Itu sebenarnya yang kita inginkan. Kita tidak menginginkan bagaimana guru berproses dengan baik. Manajemen sekolah bagus, sekolah mengkilat, sekolah punya taman baik, tapi pada intinya mutu lulusan, mutu siswa tidak sebanding dengan kondisi ini juga tidak. Sementara saat ini kita melaksanakan proses pendidikan itu dengan daring. Nah, ini jadi masalah. Coba kita selalu menyampaikan tolong diberikan evaluasi. Karena semua pekerjaan itu ada 4 menurut saya. Yang pertama, bagaimana seorang kepala sekolah bisa merencanakan. Yang kedua, guru juga demikian. Kepala sekolah dan guru bisa membuat rencana. Ada namanya rencana untuk kegiatan sekolah. Yang kedua, bagaimana seorang kepala sekolah dan guru bisa melaksanakan perencanaan tersebut, program tersebut. Yang ketiga, bagaimana guru bisa melaksanakan evaluasi. Apa yang kurang, apa yang tidak tercapai pada tahun. Yang keempat adalah tindak lanjut. Apa tindak lanjut yang dari semua ini yang kita laksanakan? Inilah yang penting. Tetapi bagaimana kita melaksanakan ini semua, sedangkan kita dihadapkan pada aplikasi-aplikasi yang menuntun kita untuk melaksanakan semuanya ini itu berbasis kepada digital. Nah, ini sebenarnya yang jadi permasalahan bagi kita.
solusi dalam kondisi yang terbatas sekarang ini. Kalau kita berbicara masalah solusi, tentu kita sudah ada di dalam pemikiran kita apa kelebihan dan apa kekurangan, apa tantangan, apa keuntungan. Ini dulu kita harus pijakkan itu dulu. Jadi kalau tidak kita letakkan ini dulu, ini tidak akan apa. Sebenarnya di mana kekurangan kita? Di mana kekurangan guru? Di mana kekurangan anak? Di mana kekurangan empiris kita? Kalau kita lihat, kalau ada beberapa orang daripada tenaga pendidik kita gagal paham dengan kondisi digital ini, mereka mesti diberikan asupan, mereka mesti diberikan bimbingan. Siapa yang harus memberikan bimbingan ini? Ya tentu dinas-dinas terkait. Siapa dinas terkait? Ya kalau di dinas pendidikan tentu ada bidang ini, yaitu pengawas di dalam memberikan pembimbingan dan observasi terhadap guru-guru yang tidak mampu melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dengan secara daring ini. Tentu secara kontinu, secara berkala, itu dilaksanakan oleh pengawas pembinanya di mana sekolah tersebut ada. Demikian juga di Kemenak. Di Kemenak madrasah-madrasah yang dianggap tidak mampu melaksanakan ini, tentu ini juga diberikan bimbingan oleh pengawas-pengawas yang ada terhadap guru, terhadap kepala sekolah yang ada. Nah ini solusi untuk guru. Kalau untuk anak ada dua permasalahan. Kalau dibagi guru, kalau kita berbicara masalah kekurangan, masalah perangkat yang tidak ada, itu tidak ada lagi. Kita sudah berhenti kita tidak ada lagi menganggap bahwa guru tidak ada perangkat. Ini semua pasti ada. Tetapi bagi siswa, ketiadaan perangkat ini tidak akan pernah berada cepat, karena kekuatan kondisi ekonomi orang tua, kondisi siswa, kondisi masyarakat kita ini tentu menjadi permasalahan. Nah, apa solusinya? Kalau bagi guru, bagi siswa yang menganggap ini sesuatu yang mahal, ini sebenarnya bagi pemerintah sudah menyediakan program-program ini, tetapi bagi guru tidak melaksanakan itu. Contohnya di e-learning itu ada kerjasama Kemendikbud dengan Telkomsel, ada kerjasama Kemendikbud dengan provider jaringan. Artinya apa? Ini akan lebih murah dilaksanakan proses pembelajaran. Tetapi kendalanya kita tidak memanfaatkan itu banyak dan kita tidak memanfaatkan. Lantas apakah kita paksakan daring? Tentu tidak. Ada beberapa desa yang itu mereka homogen dan tidak heterogen, dan tidak banyak orang di situ. Ini bisa dilaksanakan dengan luring. Apakah siswa mengambil pembelajaran terhadap gurunya ke sekolah tiap hari, atau sekali 3 hari, atau sekali 2 hari, ini juga bisa dilaksanakan. Tidak mesti dilaksanakan dengan daring. Tetapi yang tidak boleh itu kita melaksanakan tatap muka. Kalau tatap muka memang tidak boleh. Apabila kita nanti dalam zona hijau, ini baru bisa dilaksanakan tatap muka apabila diberikan izin oleh Kemendikbud dan Bupati atau Kemenak untuk melaksanakan proses pembelajaran. Tetapi pada intinya semua kita berproses. Murid berproses, guru berproses, kepala sekolah berproses, dinas-dinas terkait juga berproses memperhatikan. Tidak bisa diberikan kebebasan terhadap guru, murid melaksanakan proses pembelajaran seadanya. Ini mesti ada evaluasi. Evaluasi sekarang yang kita apa tindak lanjutnya? Tentu ini adalah stakeholder pengambil kebijakan yang bisa melaksanakan. Kita hanya memberikan bagaimana pikiran-pikiran terhadap lembaga pendidikan yang mau dan bisa kita berikan bimbingan. Lebih daripada itu kita tidak bisa. Ini menyangkut pembiayaan, menyangkut dengan anggaran. Ini tentu berbicara kepada pengambil kebijakan.
barangkali itu.